Halo semua, selamat datang di channel Louis Kitchen. Hari ini saya akan membuat donat dengan satu butir kuning telur. Teman-teman bisa menghasilkan 10 sampai dengan 13 potong donat dan tentunya bisa menjadi ide bisnis jualan untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahan yang dibutuhkan. Di sini saya sudah menyiapkan 50 gram tepung protein tinggi, 200 gram tepung protein sedang, 35 gram gula pasir sesuai dengan selera. Kalau mau lebih manis bisa 40 gram. Kemudian ada satu butir kuning telur, 110 sampai 150 ml susu cair, 10 gram susu bubuk, 35 gram mentega, sejumput garam, dan 4 gram ragi. Untuk langkah awal, kita masukkan tepung protein tinggi, kemudian tepung protein sedang, gula pasir, kemudian susu bubuk, satu butir kuning telur, ragi instan. Kita aduk secara merata. Teman-teman boleh menggunakan mixer, tapi di sini saya menggunakan spatula terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan susunya sedikit demi sedikit, aduk sampai merata. Untuk mencampurkan susunya, saya tidak langsung karena takutnya nanti teksturnya akan menjadi sangat lembek. Jadi disesuaikan dengan adonannya ya teman-teman. Kalau dirasa kurang, teman-teman bisa menambahkan susunya. Di sini boleh juga menggunakan air dingin ya, tidak harus susu cair. Cuman memang kalau untuk menggunakan susu cair itu teksturnya akan lebih bagus. Jika adonan sudah tercampur, teman-teman bisa melanjutkan menggunakan mixer. Untuk speednya bisa menggunakan speed rendah terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan sejumput garam dan mentega. Jika semua bahan sudah masuk, teman-teman bisa naikkan kecepatannya menggunakan speed yang paling tinggi atau yang maksimal. Mixer sampai dengan kalis dan elastis ya. Ini sudah selesai saya mixer kurang lebih 10 menit. Kita coba ambil sebagian adonan dan kita rentangkan. Apabila adonan tidak sobek, ketika kita tekan artinya sudah elastis. Selanjutnya balur tangan kita menggunakan minyak sayur supaya tidak lengket ketika mengambil adonannya ya. Kemudian kita bulatkan. Kita bulatkan seperti ini ya. Setelah itu kita diamkan atau proofing kurang lebih 5 menit baru kita potong-potong. Di sini saya mau donat yang agak besar, jadi saya potong menjadi 10 bagian. Dipastikan untuk adonannya tertutup rapat ya teman-teman. Di sini teman-teman boleh menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Nah, ini adonan yang sudah kita proofing kurang lebih 5 menit. Adonannya belum terlalu mengembang. Di sini saya potong-potongnya memang di 5 menit pertama proofing supaya untuk membulatkannya itu dia lebih mudah.
Kita bisa oles alas kerjanya menggunakan minyak goreng supaya tidak lengket. Kemudian kita pindahkan adonannya. Di sini saya sudah potong adonan menjadi 10 bagian, masing-masing kurang lebih 45 gram. Kalau teman-teman mau hasil yang lebih banyak bisa dikurangi. Nah, di sini kita bulatkan atau kita rounding, bisa di alas kerja atau dengan tangan, agak sedikit ditekan ya. Cubit bagian ujung adonannya, setelah itu kita bulatkan, agak sedikit ditekan. Kita lakukan berulang sampai dengan adonannya habis ya teman-teman. Nah, ini untuk adonannya sudah kita bulatkan semua, hasilnya nanti akan mengembang lebih besar. Kalau teman-teman mau menginginkan hasil donat yang lebih banyak, bisa dikurangi berat adonannya menjadi 40 atau 35 gram sehingga bisa menghasilkan 12 atau 13 donat. Setelah itu kita proofing atau kita diamkan kurang lebih 20 menit. Kita tutup menggunakan kain bersih. Dipastikan untuk adonannya tertutup rapat ya teman-teman. Nah, ini sudah kita proofing kurang lebih 20 menit. Di sini saya balur dulu menggunakan tepung supaya tidak lengket saat dipipihkan. Di sini teman-teman juga bisa membulatkan lagi ya supaya bulatnya itu lebih sempurna, dan siapkan baking paper atau kertas roti. Setelah itu bisa kita pipihkan. Di sini saya tidak membuat donat yang bolong ya teman-teman, sesuai dengan selera. Nah, ini untuk semua adonannya sudah kita pipihkan. Setelah itu kita proofing kurang lebih 1 jam dan pastikan adonan tertutup rapat supaya tidak kering ya teman-teman. Ini dia hasil donat yang sudah kita proofing 1 jam, sudah mengembang 2 kali lipat dan hasilnya sangat besar ya teman-teman. Setelah itu bisa langsung kita goreng. Di sini siapkan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya dipastikan banyak ya. Dan untuk apinya kita gunakan api kecil. Kita masukkan ketika apinya sudah panas, masukkan satu persatu. Untuk menggoreng donat jangan dibolak-balik ya teman-teman, cukup 1 kali balik saja supaya tidak menyerap minyak. Karena kalau kita bolak-balik nanti donatnya akan sangat berminyak seperti itu. Dan kita tunggu sampai dengan warnanya berubah menjadi golden brown. Untuk adonan yang tersisa kita pastikan tetap tertutup ya. Kalau warnanya sudah berubah, bisa kita balik. Di sini teman-teman bisa lihat sudah terbentuk white ring atau garis putih di tengah roti. Artinya adonan teman-teman berhasil dan mengembang cukup baik.
Kita bisa lihat untuk hasilnya dan teksturnya sangat halus ya teman-teman. Di sini donatnya sudah matang, langsung kita tiriskan supaya donatnya tidak menyerap minyak terlalu banyak. Nah, teman-teman, ini hasil donat yang sudah kita goreng dan sudah saya diamkan kurang lebih 5 menit. Di sini saya diamkan terlebih dahulu karena kalau masih panas itu susah menempel untuk glazenya. Di sini sudah saya siapkan topping, meses dan glaze coklat sesuai dengan selera ya, teman-teman. Di sini saya mulai dari donat yang pertama kita goreng. Kita celupkan ke dalam glaze coklat. Setelah ini kita goyang-goyangkan sedikit supaya glaze-nya tercampur rata dan kita masukkan ke dalam wadah meses. Kita ayak-ayak. Nah, untuk hasilnya seperti itu ya teman-teman. Lakukan sampai semua donatnya habis. Di sini glaze-nya bisa variasi ya, boleh menggunakan vanilla, tiramisu sesuai dengan selera masing-masing. Ini untuk hasilnya sangat besar-besar ya teman-teman. Teman-teman bisa mencoba resep yang saya buat ini di rumah dan bisa menjadi ide untuk berjualan. Hanya dengan modal 1 butir telur dan 250 gram tepung, teman-teman bisa menghasilkan 10 sampai dengan 13 donat. Selamat mencoba resep ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman ya.